Ya, selamat pagi untuk kalian semua. Pada saat ini kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu bab yang kelima. Itu di bukumu halaman 30 sampai halaman 34 mengenai belajar dari tokoh. Minggu yang lalu itu judulnya Beriman di dalam Kristus. Ada Ibu kirim di GC materinya. Sekarang Ibu mau lewat video menerangkan dulu untuk judul ini. Baik, sebelumnya kita sudah belajar mengenai beriman, berpengharapan. Bahkan sudah disinggung mengenai tokoh-tokoh beriman dan berpengharapan. Namun pada pelajaran kita ini pada saat ini diulas lagi lebih mendalam apa yang patut kita teladani dari tokoh-tokoh beriman dan berpengharapan. Ya, salah satu tokoh beriman dan berpengharapan yang perlu kita tiru, kita teladani, belajar kita dari mereka, yaitu Hana. Hana mengenai ceritanya ada di kitab 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 3. Siapa itu Hana? Hana punya suami namanya Elkana. Elkana itu punya dua istri. Istri pertama itu Hana, istri kedua Penina. Jadi Hana itu mandul, Penina punya banyak anak. Bagaimana rupanya cerita mereka? Mereka setiap tahun itu pasti pergi ke Silo. Ke Silo itu bait Allah. Ngapain mereka menyembah Allah, bahkan mempersembahkan persembahan khusus untuk Allah di sana, dan itulah kesempatan untuk menyampaikan, mencurahkan isi hatinya kepada Allah karena ketepatan di bait Allah. Jadi pada saat itu Hana posisinya hatinya sedih. Karena apa? Penina suka ngejek dia karena dia apa? Mandul. Jadi dia dengan hati yang remuk redam, dia menangis, dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan dia anak. Apa di dalam doanya? Jika engkau membiarkan aku melahirkan anak, Tuhan, aku berjanji akan menyerahkan anak itu kepadamu untuk melayani engkau sepanjang hidupnya. Itulah perjanjian antara Hana dengan Allah supaya apa? Hana itu maunya punya anak. Kalau nanti Tuhan berikan sama aku anak, akan kuserahkan dia menjadi pelayan Tuhan. Seperti itu sambil menangis dia. Dengan sedih hati dia menyampaikan doanya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mengabulkan. Tidak lama kemudian ia mengandung, ia melahirkan anak. Dan anak itu laki-laki. Diberi namanya Samuel. Jadi Samuel itu kemudian lama, dialah yang menjadi pengganti Imam Eli. Imam Eli, imam pertama bagi bangsa Israel, diteruskan oleh Imam Samuel, ya. Jadi ia menaruh harapannya kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya. Ini menaruh harapannya kepada Allah. Jadi apa yang kita lihat? Sikap yang patut kita teladani dari Hana itu. Yang pertama, hatinya tetap tegar. Sekalipun dia diejek, dijuluki mandul, dia tetap tegar. Yang kedua, dia tekun berdoa, berpuasa dengan hati yang remuk redam. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Walaupun dia tertekan, tapi ia terus berdoa. Ada orang kan terus menyerah, ada orang kan terus putus asa, begitu ya. Sikap yang ketiga, ia percaya, ia berharap Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Dia pantang menyerah, ya. Yang keempat, ia menepati janjinya. Kan dia janjinya, kalau Tuhan memberikan aku anak, aku berikan kepadamu untuk pelayanmu seumur hidupnya. Ya memang iya, setelah lahir Samuel, dia serahkan kepada Tuhan. Makanya yang mendidik Samuel itu adalah Imam Eli di bait Allah. Jadi sikap itulah yang patut kita tiru, kita teladani, belajar dari kehidupannya kita sebagai orang beriman. Tokoh yang kedua, perempuan Kanaan. Itu ada di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan itu apa? Kenapa? Datang kepada Tuhan memohon kesembuhan anaknya perempuan yang sedang kerasukan setan. Sebelumnya kita sudah singgung loh,
di pelajaran bab pertama kalau nggak saya ingat ya. Nah, lalu apa yang dialami oleh perempuan itu ketika dia datang bermohon kepada Yesus? Dia kan perempuan Kanaan. Orang Yahudi dengan orang Kanaan nggak boleh berteman. Orang Kanaan datang pula memohon kepada Yesus. Makanya perempuan Kanaan itu mengalami hal yang agak apa ya, agak ditolak seperti itu. Setelah dia datang kepada Yesus bermohon, apa yang dialami? Yang pertama, mula-mula Yesus tidak menjawab permohonannya. Ya, itu yang pertama. Coba kalau misalnya kita bermohon, tapi terus respon dari yang kita datangi tidak dijawabnya, macam mana perasaan kita? Nah, itu. Yang kedua, murid Yesus malah meminta kepada Yesus, supaya suruh aja itu pergi. Dia kan orang Kanaan itu, nggak boleh ketemu dengan kita orang Kanaan. Sudah ditetapkan melalui tradisi atau budaya nenek moyang, orang Kanaan dengan orang Yahudi nggak boleh bertemu gitu ya, bermusuhan ya. Jadi disuruh murid-murid Yesus untuk menyuruh pergi. Coba kalau misalnya datang bermohon, suruh itu pergi. Cuman perasaan kita? Kan gitu. Yang ketiga, datang Yesus, diberilah jawaban lagi sama dia. Apa jawaban Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba dulu rasakan kalau ada jawaban seperti itu. Namun apa yang kita lihat? Apa respon perempuan Kanaan itu sebagai orang yang berpengharapan? Ia menerima dengan berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sikap kerendahan hati dan keyakinan perempuan Kanaan itu menggugah hatinya Yesus, sehingga Yesus menyembuhkannya. Apa yang kita lihat yang patut kita teladani dari sikap perempuan Kanaan itu? Yang pertama, kerendahan hatinya. Sudah pun tidak dijawab Yesus pertama kan, dia masih diam. Sudah pun datang murid-murid bilang, suruh aja itu keluar pergi. Dia juga masih diam. Lalu datang lagi Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi dia juga tidak melawan. Apa? Bukan seperti itu, tapi dia menunjukkan kerendahan hati. Jadi sikap yang patut kita teladani itu kerendahan hatinya dan keyakinannya Yesus pasti menerima permohonannya ya. Sikap yang kedua, dia tidak meragukan pemberian Tuhan. Apapun bentuknya, ia senang. Buktinya, ia mengatakan, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perkataan itu menunjukkan bahwa ia tidak meragukan pemberian Tuhan. Ia menerima apapun bentuknya. Itu kan bentuk kerendahan hati ya. Yang ketiga, tidak menuntut banyak ya untuk diberi, misalnya aku harus begini, bukan, tidak menuntut banyak untuk diberi, dan ia percaya bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Yang menjadi masalah sekarang, banyak orang percaya tidak percaya yang terbaik yang diberikan Yesus. Nah, ini perempuan Kanaan percaya yang terbaiklah yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi ini juga yang patut kita tiru, kita pelajari dari mereka-mereka ini. Kita juga yakin sama Tuhan harusnya bahwa yang kita alami sekarang itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita jangan menuntut banyak kepada Tuhan kan. Nah, ini perlu kan. Tokoh yang ketiga yaitu Ayub. Kita baca di kitab Ayub ya mengenai cerita Ayub. Ayub itu semula punya banyak harta kekayaan. Dia keluarga besar, hidupnya bahagia, banyak pelayannya, ia orang kaya, memiliki ribuan domba, memiliki unta, ratusan, sapi, keledai. Namun apa yang terjadi? Semua habis. Kenapa? Ia orang baik kok, ia mengasihi Tuhan. Namun apa yang terjadi? Atas persetujuan Tuhan dengan iblis. Iblis mau menguji, ya, menguji kesetiaan dari Ayub. Jadi Tuhan setuju diujinya.
Caranya iblis mengujinya, dia habiskan semua. Dia kan karena kayanya dia mengasihi engkau, kata iblis. Enggak, kata Tuhan. Coba uji dia. Habis semua hartanya. Istrinya bahkan mengejeknya lagi, menyuruhnya untuk meninggalkan supaya dia meninggalkan Tuhan. Bahkan teman-temannya juga mengajak dia untuk meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang dia jawab? Dia tetap setia. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan sekalipun hidupnya sudah miskin, sekalipun dia sudah mengidap penyakit kusta, ya. Dia tidak mau berpaling dari Tuhan. Lalu sikap apa yang patut kita teladani dari Ayub? Yang pertama, kesetiaannya apapun yang terjadi, dia tetap setia, ya. Dia tetap setia bahwa dia tidak berpaling dari Allah atau menyembah ilah-ilah lain. Oh, ayolah pergi ke dukun, berobatlah kita ke dukun. Bukan seperti itu, ya kan. Dia tetap menunggu, dia tetap berserah kepada Tuhan apapun yang menjadi keputusannya. Yang kedua, keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah, sampai ia berkata, aku tidak punya apapun saat aku lahir, dan aku tidak membawa apapun ke dalam kuburanku. Tuhan yang telah memberikan semuanya yang kumiliki, dan ia yang mengambilnya lagi. Terpujilah Tuhan. Coba, udah habis semua hartanya, dia masih sanggup mengatakan terpujilah Tuhan. Aku lahir tidak membawa apa-apa, aku juga pulang tidak membawa apa-apa. Memang iya kan, kita lahir telanjang, bersih, nggak ada apa-apa. Kita kembali ke liang kubur juga, apa mau kita bawa? Iya kan? Jadi harus seperti terpujilah Tuhan. Jadi yang dialami Ayub bukan membuat dia semakin terpuruk, tetapi dia makin mengatakan terpujilah Tuhan. Yang ketiga, dia tidak berputus asa, apalagi mempersalahkan Tuhan. Ya kan? Ada banyak orang kalau mengalami masalah, dia langsung putus asa, menyerah. Disalahkan Tuhan, Tuhan tidak adil, Tuhan berbuat seperti ini. Wah, begitu. Ini enggak. Dia tidak berputus asa dan tidak menyalahkan Tuhan. Ya, jadi karena kesetiaannya anak-anak kami sekalian, Ayub akhirnya diberkati oleh Allah. Ia disembuhkan penyakitnya, dikembalikan lagi hartanya, diberkati, dia berlipat ganda dari berkat sebelumnya yang ia miliki bertambah-tambah. Kenapa? Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ini yang patut kita teladani dan yang patut kita tiru, yang patut kita contoh. Tokoh yang keempat, Stefanus. Kita mau lihat Kisah Rasul 6, ada itu kalau mau dibaca. Siapa Stefanus? Itu orang percaya kepada Tuhan, jemaat perdana, jemaat mula-mula. Ia seorang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Ia memiliki karunia dan kuasa untuk melakukan mukjizat, untuk bersaksi, untuk membuat tanda-tanda mukjizat loh. Ia hidup dalam kekudusan dan ia selalu bersaksi tentang Kristus. Tapi kemudian dia dihujat, dia difitnah oleh siapa? Orang-orang Yahudi, ya kan? Langsung dikatakan apa? Dia dijatuhkan hukuman mati, dirajam. Ia difitnah. Katanya dia itu merusak hukum atau merusak ajaran agama Yahudi melalui kesaksian-kesaksiannya. Tapi apa yang dialami oleh apa? Stefanus. Apa dia menyerah? Tidak. Dia tidak gentar menghadapi semua itu. Dia tidak takut pada kematian. Kenapa? Karena pengharapan akan kehidupan bersama Kristus meniadakan rasa takutnya kepada manusia. Berbahagialah orang yang mati dianiaya oleh karena kebenaran, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Itulah yang menjadi pedoman atau itulah yang menjadi pegangan dari Stefanus. Jadi Stefanus itu orang percaya kepada Tuhan Yesus, jemaat mula-mula yang mati martir. Apa itu mati martir? Mati dianiaya mempertahankan imannya, mati tersiksa hanya mempertahankan imannya. Jadi anak-anak kami sekalian, sikap apa yang patut kita teladani dari hidupnya Stefanus? Yang pertama, ia tidak gentar, tidak takut menghadapi kematian. Karena dia benar. Gitu.
tidak takut. Ada banyak orang menjual imannya hanya karena profesi, pekerjaan, naik pangkat, dijual imannya, disangkal Tuhan Yesus, padahal nggak tahu hidupnya sebentar aja di dunia ini kan. Toh juga semua manusia pasti akan mati ya. Jadi bertahanlah sampai akhir. Stefanus, ia tidak gentar walaupun dia dirajam, walaupun dia dilempari dengan batu, ya, tapi dia tetap bertahan. Yang kedua, pengharapannya kepada Yesus merupakan sauh jangkar kekuatan yang luar biasa. Ya, dia punya pengharapan bersama Yesus. Tadi Ibu katakan berbahagialah orang yang mati dianiaya oleh karena kebenaran. Yang ketiga, ia tetap berdiri teguh terhadap hukuman apapun yang diberikan. Enggak oleng dia. Kadang-kadang kalau udah diancam dengan pisau, kita akhirnya apa? Menyerah. Tapi dia tetap berdiri teguh. Inilah sikap-sikap yang perlu kita tiru, kita pelajari dari tokoh-tokoh orang-orang percaya yang beriman dan berpengharapan. Minggu yang lalu juga Ibu sudah singgung bagaimana sikap orang yang beriman dan berpengharapan ya. Nah, sudah ada, saya suruh kalian catat. Dan ini sudah Ibu jelaskan, ada 4 tokoh yang dimunculkan dalam pelajaran kita ini, dan sikap-sikap apa yang perlu kita pelajari dari mereka. Ya, tolonglah diperhatikan, tolong didengarkan, bahkan dicatat di bukumu, di catatanmu, di GC juga nanti ada Ibu kirim itu. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.